Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Merisiani dari PG PAUD semester 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan tentang perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yang berarti mos atau adat istiadat, atau biasa kita ketahui yaitu dengan tingkah laku dan kelakuan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari agama. Agama sendiri memiliki dua arti. Yang pertama ada a yang berarti tidak, dan gam yang berarti pergi. Jadi secara bahasa, agama berasal dari kata tidak pergi, yang bisa diartikan tidak pergi ataupun menetap secara abadi, langgeng di dalam diri, seperti itu. Jadi, agama secara istilah memberikan informasi yang harus dikerjakan seseorang, perilaku atau tindakan. Jadi, perkembangan agama ini diartikan sebagai perkembangan yang memiliki kaitan sangat penting untuk menentukan perilaku yang harus dilakukan dan perilaku yang harus dihindari oleh individu tersebut. Selanjutnya di sini ada aspek perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Yang pertama ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek perilaku. Aspek kognitif ini yaitu berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengetahui perilaku yang buruk serta perilaku yang baik berdasarkan dengan ajaran agamanya. Baik, selanjutnya di sini ada aspek afektif. Aspek afektif ini berhubungan dengan perilaku anak usia dini dalam merasakan dan mencintai berbagai perilaku kebaikan berdasarkan dengan ajaran agamanya. Kemampuan tersebut dapat menjadikan anak memiliki kecintaan terhadap sesuatu sesuai dengan ajaran agamanya. Selanjutnya aspek perilaku. Aspek perilaku ini berhubungan dengan kemampuan anak untuk memilih melakukan perbuatan baik serta memilih menghindari perbuatan yang buruk sesuai dengan peraturan agama yang telah diajarkannya. Menurut John tahun 1986, tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase. Yang pertama yaitu premoral, yang kedua ada konvensional, dan yang ketiga ada autonomus. Dan pada anak usia dini ini, secara teori berada di fase pertama dan kedua, yaitu premoral dan konvensional. Menurut Kohlberg di tahun 1995, tahapan perkembangan moral anak usia prasekolah berada di tingkatan paling dasar, yaitu penalaran moral prakonvensional. Jadi, pada tingkatan ini, anak belum menunjukkan perkembangan moral. Pertimbangan didasari pada akibat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Jadi, ada 4 area perkembangan yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam kegiatan pengembangan atau pendidikan usia prasekolah, yaitu perkembangan fisik, sosial emosional, kognitif, dan bahasa. Jadi di sini ada tingkat pencapaian perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Umur 2-3 tahun mulai meniru gerakan berdoa atau sembahyang sesuai dengan agamanya. Dan yang selanjutnya juga mulai meniru dengan doa pendek sesuai dengan agamanya, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Dan dilanjut di umur 3-4 tahun mulai memahami pengertian perilaku yang berlawanan. Meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik dan buruk, benar salah, sopan dan tidak sopan. Selanjutnya mulai memahami arti kasihan dan kasih sayang kepada ciptaan Tuhan. Selanjutnya tingkat pencapaian perkembangan moral dan agama pada anak usia dini pada usia 4-5 tahun. Di sini udah mulai mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya, meniru gerakan beribadah, mengucapkan doa sebelum atau sesudah makan atau melakukan sesuatu, terus mengenal perilaku baik dan sopan, buruk. Terus juga membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan salam dan membalas salam. Dan selanjutnya di umur 5-6 tahun, anak sudah mulai mengenal agama yang dianut juga, membiasakan diri untuk beribadah, memahami perilaku mulia, jujur, menolong, sopan, hormat, dan sebagainya. Dan membedakan perilaku baik dan buruk sudah pasti bisa dilakukan pada anak usia 5-6 tahun, mengenal ritual dan hari besar agama, serta menghormati agama orang lain. Selanjutnya ada upaya optimalisasi dalam perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Tidak jauh dalam upaya optimalisasi ini dalam 3 aspek tadi, yaitu ada aspek afektif, aspek kognitif, aspek perilaku. Jadi baik pendidik dan orang tua harus mengacu pada ketiga aspek ini untuk dapat mengoptimalkan perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Kesimpulannya adalah berdasarkan beberapa materi yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari perkembangan moral dan juga agama pada anak usia dini ialah perubahan psikis pada individu yang melibatkan
interaksi dengan orang lain, serta keyakinan individu yang telah diajarkannya. Tingkat pencapaian perkembangan moral dan agama pada anak usia dini sendiri berbeda dengan usianya, yaitu 2-3 tahun fase identitas dan 4-5 tahun fase fantasi atau kreativitas. Kemudian untuk mengoptimalisasi perkembangan moral dan agama pada anak usia dini, yaitu kita lakukan dengan 8 metode tadi, yaitu keteladanan, pembiasaan, perhatian dan pengawasan, hadiah, hukuman, nasihat, cerita permainan, dan karya wisata. Oke, cukup sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.